Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Happy Donut. Di sini kami akan mempresentasikan laporan akhir kami yang berisi progres kami dari awal perusahaan terbentuk hingga progresnya yang terbaru sampai laporan ini selesai dibuat. Pertama-tama untuk struktur organisasinya, ada saya Nisa Azhar Abdullah sebagai Direktur Utama, Putra Setiawan sebagai manajer dari divisi sumber daya manusia, Muhammad Rajib Gusti Saputra, manajer produksi, Fernan Hanifan Sabrian Syah, manajer strategi, Grace Praisa Kristianti, manajer divisi pemasaran, Lovia Febri Melati, manajer divisi keuangan, Sekar Ayu Nurjana sebagai manajer divisi informasi teknologi, dan yang terakhir Zaskia Hadiza sebagai manajer divisi penjualan. Nah, jadi kami PT Happy Donut adalah perusahaan yang bergerak di bidang F&B, terutama kuliner ya. Di sini kami menjajakan donat dan kami memiliki 3 varian sejauh ini. Kami memiliki varian bomboloni isi coklat, donat gula tradisional, dan juga donat gulung yang berisi sosis. Nah, untuk saat ini kami telah berhasil membuka sampai batch 2 dengan hasil penjualan batch 1 sebanyak 96 buah dan batch kedua sebanyak 98 buah. Untuk progresnya lebih lanjut, nanti akan disampaikan oleh divisi-divisi saya yang lain. PT Happy Donut memiliki visi dan misi. Visinya itu menjadi perusahaan donat terpercaya yang dikenal luas melalui inovasi produk, pelayanan terbaik, dan harga terjangkau untuk menghadirkan kebahagiaan bagi seluruh pelanggan. Dan misinya itu memperluas pemasaran dan distribusi melalui media sosial untuk meningkatkan penjualan. Kedua, untuk menyajikan produk yang beragam dengan cita rasa yang konsisten dan terus berinovasi mengikuti selera pelanggan. Yang ketiga, ada memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan menyenangkan sehingga pelanggan merasa nyaman dan ingin kembali lagi. Keempat, menawarkan harga yang terjangkau tanpa mengorbankan kualitas agar produk dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Grace Prisya Kristianti sebagai manajer dari divisi pemasaran. Pada PT Happy Donuts memiliki divisi pemasaran yang bertanggung jawab mengelola seluruh aktivitas promosi perusahaan. Tugas utamanya itu meliputi menyusun strategi pemasaran, membuat konten promosi, mengidentifikasi target pasar, serta menjaga komunikasi dengan pelanggan melalui Instagram dan WhatsApp. Ini juga melayani pesanan yang masuk melalui DM Instagram, memantau interaksi pelanggan, mengumpulkan masukan dari pelanggan, dan melakukan evaluasi agar promosi yang dilakukan itu semakin efektif. Dalam menjalankan kegiatan pemasaran, perusahaan menerapkan beberapa strategi. Yang pertama, strategi harga terjangkau dengan tagline, ngemil enak nggak harus mahal. Tagline ini untuk menarik pelajar, mahasiswa, anak muda, dan keluarga. Yang kedua, strategi variasi produk dengan menawarkan bomboloni, donat gulung, dan donat gula yang dipromosikan melalui konten visual yang menarik. Selain itu, perusahaan juga menggunakan strategi teaser promotion melalui unggahan coming soon untuk membangun rasa penasaran pelanggan sebelum produk baru diluncurkan. Seluruh kegiatan promosi dilakukan melalui Instagram dan WhatsApp dengan menampilkan foto produk yang menarik, informasi mengenai produk, serta ajakan pemesanan melalui DM Instagram. Untuk memperkuat citra merek, PT Happy Donuts juga menggunakan tagline Make Your Day Happier, dan melalui media sosial, perusahaan berupaya membangun hubungan yang baik dengan pelanggan serta memperluas jangkauan promosi agar produk Happy Donuts semakin dikenal oleh masyarakat. Saya Putra Setiawan, di sini saya menjabat sebagai manajer sumber daya manusia. Di sini saya memiliki 5 aktivitas, yaitu memantau kinerja 6 divisi. Setiap ada progres kerja, saya cek perkembangan masing-masing divisi, operasi atau produksi, strategi, pemasaran, keuangan, IT, sampai penjualan. Biar tahu semua jalan sesuai target, kalau ada yang kelihatan mulai stuck atau lambat, saya langsung tanya dan bantu cariin solusinya bareng-bareng. Terus kedua di sini saya jaga komunikasi lewat grup WhatsApp. Saya yang biasanya jadi pengingat di grup, mengingetin tiap divisi buat upload progres kerjanya di drive masing-masing. Soalnya kalau nggak rutin diingetin, suka ada yang lupa, dan ujung-ujungnya susah dipantau atau malah salah paham antar divisinya nantinya.
Terus yang ketiga, di sini saya mastiin produksi sesuai SOP. Pas kegiatan produksi berjalan, saya ikut turun langsung lihat prosesnya dari awal sampai akhir, mulai nyiapin bahan, bikin adonan, sampai packing. Saya perhatiin juga gimana kedisiplinan anggotanya kerja, biar hasilnya tetap konsisten. Yang keempat, atur ulang tugas kalau ada yang berhalangan. Waktu itu pas batch kedua, ada dua divisi yang izin sakit, jadi saya yang gerak cepat, atur ulang siapa yang ngerjain apa, dan minta divisi lain bantu turun tangan biar produksi tetap jalan sesuai dengan rencana. Terus yang kelima itu ada evaluasi rutin setiap selesai kegiatan. Habis kegiatan selesai, saya selalu nyempetin evaluasi bareng gimana komunikasi tadi, kerjasamanya udah oke atau belum. Dari situ saya catat apa yang masih perlu dibenahi, terutama soal kecepatan waktu dan koordinasi antar divisi buat kegiatan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra. Saya di sini berperan sebagai manajemen produksi. Tugas saya adalah mengatur seluruh proses produksi agar berjalan dengan baik, mulai dari menentukan jumlah donat yang akan diproduksi, menyiapkan bahan baku seperti tepung, gula, telur, dan ragi, hingga memastikan proses produksi berjalan lancar. Produksi pembuatan donat dimulai dari pembuatan adonan, fermentasi, pembentukan donat, penggorengan, sampai pemberian topping atau isian. Selain itu, saya juga melakukan pengendalian kualitas dengan memeriksa rasa, tekstur, bentuk, dan tingkat kematangan donat agar produk yang dijual tetap memiliki kualitas yang baik dan dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Vanessa Briansyah sebagai manajemen strategi. Jadi tugas manajemen strategi itu yang pertama ada menentukan arah perusahaan, yang kedua ada evaluasi dan pengembangan, yang ketiga ada merancang strategi bisnis, dan yang keempat ada koordinasi dengan semua divisi. Jadi, pertama pada aspek evaluasi dan pengembangan, kami secara berkala melakukan analisis kinerja operasional, serta mengidentifikasi kendala teknis di lapangan. Tujuannya jelas yaitu menyusun rencana tindak lanjut yang konkret agar efisiensi kerja tim terus meningkat dari batch ke batch. Yang kedua ada dari sisi strategi produk. Kami terus memperkuat posisi 3 menu andalan kita yaitu donat gulung, donat gula, dan bomboloni. Ketiga produk ini dikelola dengan strategi diferensiasi yang kuat, baik dari segi keunikan rasa, inovasi varian gurih manis, hingga kualitas bahan baku. Sehingga produk kita memiliki nilai tambah dan keunikan tersendiri yang membedakannya dari yang lain. Perkenalkan, nama saya Sekar Ainurjana sebagai Divisi Manajemen Teknologi dan Informasi pada PT Happy Donut. Pemanfaatan teknologi dan informasi dikelola oleh Manajemen Teknologi dan Informasi yang berperan dalam mendukung operasional perusahaan agar lebih efisien, akurat, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik. Selain itu, manajemen teknologi dan informasi mengelola media digital seperti Instagram dan WhatsApp sebagai sarana promosi dan komunikasi dengan pelanggan, sehingga informasi mengenai produk, promo, dan diskon dapat tersampaikan dengan cepat serta menjangkau lebih banyak konsumen. Dalam pembuatan materi promosi, divisi ini memanfaatkan aplikasi Canva dan teknologi AI untuk menghasilkan konten yang menarik dan yang kemudian digunakan pada media sosial untuk poster digital, banner promosi, dan katalog produk. Untuk mendukung efektivitas pemasaran digital, Divisi Teknologi Informasi juga memanfaatkan website seperti pintos.com untuk membantu proses pengeditan gambar agar tampilan feed Instagram lebih rapi dan menarik, serta menggunakan Instagram Insight untuk menganalisis jangkauan, tingkat interaksi, dan produk yang paling diminati pelanggan. Hasil analisis tersebut kemudian dijadikan dasar dalam menyusun strategi promosi dan pengembangan konten yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Perkenalkan, nama saya Zaskia Hadiza, saya sebagai manajemen penjualan. Saya di sini berperan dalam mengatur seluruh proses penjualan agar berjalan dengan baik. Di sini saya menawarkan produk kepada pelanggan, terus melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Saya juga mencatat hasil penjualan setiap pesanan yang masuk untuk mengetahui berapa banyak yang terjual. Terus saya juga harus mencapai target penjualan yang sudah ditargetkan dengan perusahaan. Lalu saya menyusun laporan penjualan yang berisi kayak berapa jumlah produk yang terjual, sama produk apa yang diminati
pelanggan. Nah, di sini saya juga melakukan evaluasi hasil penjualan. Untuk melihat perkembangan penjualan dari evaluasi tersebut, diketahui bahwa bomboloni isi coklat inilah yang paling laris. Hasil evaluasi ini akan nantinya digunakan untuk menentukan strategi penjualan berikutnya. Di sini ada hasil penjualan batch 1 dari tanggal 26 April 2026 sampai 30 April 2026. Eh, Donat terjual 94 biji donat. Nah, kalau di hasil penjualan batch 2 dari tanggal 16 Juni 2026 sampai 18 Juni 2026, itu tuh donat terjual 98 biji donat. Selanjutnya, saya Lovia Febri Melati sebagai manajemen keuangan. Di sini saya sudah melakukan beberapa pencatatan keuangan di Excel, yaitu salah satunya pengeluaran produksi batch 1 dan 2. Nah, jadi pada bagian pengeluaran produksi ini, divisi keuangan ini bertanggung jawab mengelola biaya yang digunakan untuk membeli seluruh bahan baku seperti tepung terigu, gula, ragi, dan bahan lainnya. Nah, berdasarkan pembukuan keuangan di Excel pada periode tanggal 24 bulan 4 2026 sampai tanggal 16 bulan 6 2026, total biaya produksinya itu sebanyak Rp664.850. Jadi seluruh pengeluaran ini dicatat secara rinci agar penggunaan dana ini itu dapat dipantau. Jadi biaya produksi itu tetap terkendali dan tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada bagian penjualan, penjualan donat batch 1 dan batch 2 di PT Happy Donut ini, di batch 1 memperoleh omset sebanyak 525.000 dengan total 96 produk terjual. Jadi, dan sedangkan pada batch 2, omset ini meningkat menjadi 570.000 dengan total 98 produk terjual. Nah, dengan demikian, total omset yang diperoleh dari keseluruhan batch tersebut adalah 1.095.000 dan peningkatan omset ini tuh menunjukkan bahwa penjualan ini tuh mengalami perkembangan dan peningkatan yang positif dan produk PT Happy Donut ini tuh mendapatkan respon yang baik dari beberapa pelanggan, banyak pelanggan juga. Selanjutnya ada sheet pemasukan dan pengeluaran. Nah, pada slide ini tuh ditampilkan laporan kas yang berisi seluruh pemasukan dan pengeluaran PT Happy Donut. Pemasukan itu berasal dari modal awal kita itu sebesar 400.000 dan hasil penjualan produk. Nah, jadi selama batch 1 dan batch 2 ini, pengeluaran ini tuh digunakan untuk pembelian bahan baku dan kebutuhan operasional produksi. Nah, seluruh transaksi ini tuh dicatat secara kronologis ya dalam pembukaan Excel. Jadi, arus kas perusahaan itu dapat dipantau dengan baik. Nah, berdasarkan pencatatan ini tuh, saldo kas perusahaan kita saat ini tuh sebesar Rp830.120. Jadi untuk hasil yang telah dicapai oleh PT Happy Donut sendiri, dari segi operasional kami seluruh divisi sudah berhasil menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan berhasil berkolaborasi dengan baik. Dan untuk keberhasilan produksi sendiri, kami sudah berhasil melaksanakan 2 batch sesuai rencana awal kami dan berhasil mengolah bahan baku dengan baik dan menerapkan sistem pre-order yang sesuai juga untuk menjaga kesediaan produk dan mengurangi pemborosan. Terus dari segi pemasaran dan penjualan, kami juga sudah berhasil memasarkan produk-produk donat kami lewat media sosial sehingga penjualan kami bisa dibilang cukup baik, terbukti dari meningkatnya penjualan di batch 2 kami. Jadi, untuk hasil-hasilnya sendiri, kerjasama tim kami sudah baik, produk-produk kami juga sudah berkualitas lewat evaluasi-evaluasi yang telah kami lakukan, dan semua ini bisa menjadi dasar untuk kami terus berinovasi ke depannya jika kami ingin meneruskan perusahaan ini. Oke, selanjutnya ada kendala dan solusi. Tentunya dari awal berdirinya perusahaan kami tentunya banyak mengalami kendala-kendala juga ya. Jadi ada kendala internal, eksternal, dan kendala dalam pengembangan bisnis. Nah, kendala internalnya terjadi saat awal-awal berdirinya perusahaan kami. Saat awal-awal, sebelum kami menerapkan teori-teori dari buku seperti Leader Eat Less, The Five Function of a Team,
Seven Habits, itu memang koordinasi antar anggota kami belum optimal. Terus pembagian tugas juga belum merata. Terus beberapa pekerjaan jadinya terdampak dan kendala mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya. Lalu ada kendala eksternal juga. Jadi karena kami memang bergerak di industri donat yang sudah kita semua tahu ya, donat ini persaingannya sebenarnya lumayan tinggi di industri makanan karena sudah banyak saingan-saingan kami yang lebih dulu maupun dari kelas atas hingga kelas menengah ya, terutamanya dari Jeko dan Kin Donat hingga donat-donat yang dijual di pasar ya. Jadi itu jadi tantangan tersendiri buat kami, seperti yang sudah dijelaskan di teori buku Zero to One dan Blue Ocean Strategy. Jadi bisnis yang kami jalankan ini masuknya ke dalam Red Ocean, bukan Blue Ocean. Terus terakhir ada kendala pengembangan bisnis ya. Jadi awal-awal sebelum kami mengenal teori dari buku Business Model Generation, penyusunan model bisnis kami lumayan tidak terstruktur. Jadi setelah kami menerapkan business model generation, bisnis kami jadi jauh lebih runtut. Nah, jadi solusinya sendiri, pertama kami meningkatkan koordinasi tim dengan menerapkan Seven Habits. Saya sebagai direktur menerapkan kepada anggota-anggota saya untuk menerapkan Seven Habits dalam mengerjakan tugas-tugas kami masing-masing. Dan saya sendiri sebagai direktur juga menerapkan prinsip leader eat less melalui kepemimpinan saya yang aktif dan suportif. Terus juga saya melakukan sebagian tugas yang lebih jelas dan adil. Terus juga rutin mengadakan komunikasi untuk evaluasi. Jadi ini sejalan ya, saya memakai teori dari buku The Five Dysfunction of the Team untuk meningkatkan komitmen dan akuntabilitas tim agar koordinasinya bisa berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya ada solusi yang kedua yaitu mengembangkan inovasi produk. Jadi karena kami sadar sebagai perusahaan yang bergerak di bidang F&B, yaitu donat, kami sudah banyak persaingan ya di donat itu karena sudah banyak sekali orang-orang yang berjualan donat. Oleh karena itu, kami berusaha memperkecil pasar itu sendiri dengan menciptakan target pasar kami sendiri untuk varian donat gulung. Jadi kami membuat inovasi tersebut berdasarkan dari buku Zero to One yang sudah kami pelajari juga. Terakhir, kami menyusun model bisnis yang terarah dengan teori dari buku Business Model Generation. Jadi, dengan model bisnis yang terarah, kami bisa berhasil menentukan target pasar, strategi pemasaran yang cocok untuk kami, pembagian tugas, dan model penjualan secara lebih terstruktur. Jadi, efektivitas operasional dan pengembangan usaha kami meningkat. Lalu, hubungan solusi dengan goals perusahaan. Jadi pertama, dampak dari penerapan solusi tadi dengan goals perusahaan kami yaitu meningkatnya koordinasi, komunikasi, dan pembagian tugas sehingga proses produksi dan penjualan menjadi lebih efektif. Seperti yang tadi kami sudah menerapkan teori-teori dari buku The Five Dysfunction of a Team, terus Leader Eat Less, dan juga Seven Habits. Lalu inovasi donat gulung juga sudah berhasil sebagai bentuk dari penerapan teori Zero to One dan juga Blue Ocean. Lalu, bisnis model Canvas yang kami gunakan dari buku Business Model Generation juga membantu perusahaan kami agar memiliki strategi bisnis yang lebih terarah. Dan goals-nya yang berhasil kami capai sendiri yaitu menghasilkan produk donat yang berkualitas, memberikan pelayanan yang baik pada pelanggan, dan mengembangkan inovasi produk, terus juga memperluas pemasaran melalui media sosial. Dan pencapaian yang berhasil kami capai yaitu kualitas produk menjadi terjaga dan memperoleh respon positif juga dari pelanggan. Lalu, kami juga berhasil mencapai target keuntungan sebanyak 830.000 seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan kami ya dari divisi keuangan yaitu Lovia. Jadi solusi yang kami terapkan tadi juga mendukung pertumbuhan usaha dan pencapaian seluruh goals perusahaan kami. Kita sampai kepada kesimpulan. Jadi PT Happy Donut berhasil menjalankan seluruh proses usaha kami dengan baik, mulai dari tahap perencanaan, produksi, pemasaran, hingga penjualan.
Meskipun sempat menjadi beberapa kendala seperti koordinasi tim dan persaingan usaha yang ketat, kendala tersebut dapat kami atasi melalui komunikasi yang lebih baik, inovasi produk, serta penyusunan bisnis model kanvas yang terstruktur. Jadi selama 2 batch ini juga kami berhasil menjual total sebanyak 194 produk dan memperoleh keuntungan sebesar Rp830.120, sehingga target keuntungan minimal 500.000 berhasil kami lampaui. Dari hasil tersebut dapat kami simpulkan bahwa kerjasama tim yang baik, inovasi, dan strategi bisnis yang tepat menjadi faktor utama keberhasilan dari PT Happy Donut. Jadi seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.